Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. فتح بالفتوح والمن والرسوح وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ثم إلى أرواح حبيب محمد هدار الشيخ بكر بن سالم ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر مجلس وساعد في عمارة هذا المعهد أن الله تغشاهم بالرحمة وفرسكم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين شين الدين. حديث صحيح رواه Abu Nuaim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dainu utang, syainuddin merupakan cacat dalam agama. Hadis ini menerangkan bahwa utang itu bukan adalah satu keutamaan. Justru itu merupakan satu kekurangan. Karena itu jangan senang utang. Caranya gimana supaya tidak utang? Hiduplah sederhana dan jadilah orang yang neriman. Dapat rezeki cukup untuk kehidupan dia sama anak-anaknya, alhamdulillah, itu dinikmati. Jangan berpikir kalau naik sepeda motor lebih gagah sampai utang, apalagi sampai beli mobil akhirnya ngeludok uripe, bingung terus untuk bayar utang. Belum selesai utang lagi. Kenapa? Karena bangun rumah, karena kredit TV, akhirnya digadekan gade-gade, lama-lama disita semuanya lah. Karena itu hati-hati ibu-ibu, jangan sering-sering utang, khususnya ke bank titil. Nggak usah utang. Kalau sampean itu mau cari keperluan, kebutuhan saja, sak piring tok. Satu piring nasi iwak mendol ambek sambel, nikmat. Yang penting tidak pakai utang. Satu piring sate papat utang. Habis warak al-mulassu wal mencretu sampean. Yang paling penting adalah ketenangan, jangan suka utang. Orang-orang yang suka utang akhirnya kebelet sama utang terus dan kebulet. Tidak ada perlunya utang. Kenapa? Sudah menjadi hobi utang. Sampai Bang Titil masuk ke rumah-rumah ditawari utang. Padahal haram itu hukumnya. Itu riba, ibu, haram, dosa besar itu.
Nanti di hari kiamat orang yang ngeriba ngerenten duit dan yang utang renten duit, nanti di hari kiamat bangunnya seperti orang kesurupan. Bangun dari kubur kejang-kejang seperti orang kesurupan. Alladzina ya'kuluna riba la yagumuna illa kama yagumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Hati-hati sing renten duit. Kalau sampean ngutangi orang, itu harus niatnya nolong. Kalau sampean utang, itu harus sifatnya karena keperluan dan kebutuhan, sehingga Anda kalau kepepet baru utang. Yang kedua, utang sampai punya tanggungan utang mati duluan, hati-hati, bahaya. Al-mayyitu maghlulun fi qabrihi bidainih la yafukku illa qada'u daini. Mayit itu di kuburannya dibelenggu, Pak, diikat. Karena sebab utangnya di dunia, tidak bisa ngelepas ikatan itu kecuali utangnya dibayar. Masya Allah, anak-anaknya ahli baca Quran tetap diikat. Masya Allah, anak-anaknya bangun masjid tetap dibelenggu. Kecuali kalau anak-anaknya dari harta peninggalannya bayari utang. Lo ya apa sampean kalau utangnya miliatan itu loh. Sampean bukan mewariskan harta kepada anak, tapi mewariskan utang. Hati-hati, orang kalau utang itu bukan menjadi orang hebat, tapi itu adalah orang yang cacat agamanya. Kalau sudah utang tidak bisa bayar, al-ghoro wajibu, wajib goro. Kenapa? Ada di rumah, tidak ada. Dicari, tidak ada. Mari ngono janji, luput terus begitu. Kenapa? Ini loh, utang akhirnya ngerusak urusan agama, nggak jujur, goro, nipu, macam-macam nantinya. Jangan karena kepingin sarung baru utang, baju baru utang. Jangan dibiasakan begitu. Yang penting sampean mencari makan untuk keperluan hidup, insya Allah tidak pakai utang ono. Yang utang itu kebanyakan yang kepingin sugih dadak. Dianggap kalau sudah utang itu berarti bisa kaya. Kadang-kadang Pak, orang itu modeli dok kaya tapi al-melaratu. Rumahnya bagus tapi al-utangu. Mobilnya bagus tapi al-kreditu. Sepeda motornya juga begitu. Banyak yang begitu. Ini orang tidak seneng hidupnya kalau model begitu. Karena itu pun sampean cari utang-utangan lagi. Ayo dibiasakan hidup sederhana dan biasakan hidup tadi itu neriman. Al-qanaatu malun la yanfad. Sesungguhnya sifat neriman itu kekayaan yang tidak pernah habis. Sugih terus orang kalau neriman tadi itu. Diceritakan ada seseorang yang kaya raya, rumahnya gedong mentereng seperti istana, bahkan dia pejabat pemerintah. Makanan komplit, yang namanya ikan darat, ikan laut, lek perlu ikan planet, komplit semuanya. Kemudian pelayannya, waduh, komplit. Ada yang bagian cleaning service, bagian kebersihan, ada bagian dapur, waduh, komplit. Kasurnya empuk,
luar biasa, cuma tidak bisa tidur dia. Tidak bisa tidur, tidak nafsu makan, kepikiran terus. Satu saat dia duduk di atas loteng di teras begitu, duduk. Nggak taunya ada satu orang miskin, dia mengeluarkan dari kantongnya roti. Dia bernaung ngiup, ada di bayangannya tembok rumahnya dia, tembok pagar rumahnya dia. Ngiup ada di situ. Dia duduk, bismillahirrahmanirrahim, makan satu potong roti, setelah itu tidur. Diperhatikan ini orang, kok enak tidurnya ya. Rumah saya gedung mentereng, kasur saya empuk, tidak bisa tidur saya. Makanan ada di rumah saya banyak, tapi tidak bisa nafsu makan saya. Loh, ini orang satu potong roti mari ngorok tidur. Tidurnya ada di tanah, di bawah bayangan lagi. Akhirnya satu pegawainya disuruh nunggu orang itu bangun, tungguin itu sampai bangun. Kalau sudah bangun, bilangan aku ada perlunya. Iya tuan. Udah ditunggu, inteni sampai bangun. Pak, sampai ditunggu sama bos saya, sama tuan saya di dalam, ada perlunya penting. Saya, iya. Datang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tadi kelihatan kamu dari atas sana. Oh iya, kenapa Pak? Kamu tadi makan satu potong roti warak. Alhamdulillah. Kamu tadi itu tidur pules, enak tidurnya saya. Oh, bisa tidur kamu di situ? Bisa. Makan satu potong roti sudah warak, kenyang sudah. Tak wes. Setelah itu dia berpikir, lah ya, asal orang tadi itu tenang, tidur dimanapun bisa. Asal orang itu mau punya sifat neriman, makan sepotong roti pun kenyang. Ada apa saya bingung sama rumah ini ya? Ada apa saya bingung sama pekerjaan? Langsung malam hari ditinggal kabeh dunyane. Ditinggalkan semua hartanya, akhirnya dia tadi itu hidup sederhana, yang penting dia tenang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali besar Malik bin Dinar. Paham? Tidak ada jaminan kalau rumah bagus itu akan senang, kendaraan mewah itu akan senang, duit banyak itu akan senang. Sampean sehat, keluarga sehat, jadi orang baik, anak-anaknya jadi soleh, nggak punya utang, itulah yang paling senang. Paham nggih? Karena itu jangan suka utang. Yang bagus itu suka ngutangi, tapi tidak pakai riba. Lebih bagus lagi kalau sudah ngutangi, orang tidak mampu bayar, dihalalno. Waduh, tambah top itu. Lebih bagus begitu. Kayak itu hobinya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu kaya, paling seneng kalau diutangi. Wah, senengnya setengah mati kalau diutangi. Lebih seneng lagi kalau yang punya utang tidak bisa bayar, kemudian dihalalkan. Ya wis, tidak apa-apa wis, gitu. Tahu tuh teman-teman? Di Sungai ada nggak kira-kira? Masya Allah. Itu Imam Abu Hanifah. Hah? Orang, saudara, kalau sudah berbuat baik itu tidak sia-sia. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kamu lakukan daripada kebaikan, Allah itu maha tahu, enggak sia-sia, diganjar dina kiamat.
Orang itu kalaupun ngutangi jangan kejam-kejam nagih. Kecuali kalau memang orang tadi itu mokong, punya duit ndak dikasih bayar. Jangan kejam-kejam, apalagi orang yang ndak mampu, kasihan. Ya? Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza tada. Allah itu dan semoga mendapatkan rahmat Allah, kata Rasulullah. Orang kalau jualnya itu entengan, belinya entengan, nagihnya entengan. Gimana jual entengan? Nggak untung banyak, seakan untungnya dikit Yang penting saya sudah untung, alhamdulillah wis. Nah itu didoakan sama Nabi, semoga orang ini dapat rahmat. Masya Allah, bumbung-bumbung yang beli tidak ngerti, didolarang. Kulak 20.000 didoli 200.000. Akhirnya yang beli kecewa, nyesel. Karena itu ukur sama sampean. Kalau sampean jadi pembeli model begitu gimana? Pasti nyesel kan? Karena itu jangan suka yang penting saya untung, tapi juga sekiranya yang beli tidak merasa rugi walaupun sah. Loh, ini secara fikih sah, iya secara fikih sah, tapi kamu nggak punya rahmat, kamu kejem fikih untuk memeras. Yang kedua, enteng kalau membeli, artinya ndak bulat. Waduh, dipepet untungi orang. Ini sudah untung 2.000, dinyang maneng dikei untung 50 rupiah dok. Padahal orang itu ndak ngambil banyak, masih dipepet-pepet karena orang perlu, kadang-kadang dirugikan. Gimana caranya? Dibanting harganya dengan segala upayanya. Ini kejem kalau membeli. Ada orang sakit, ibunya untuk biaya obat, sepeda motornya dijual dan segera harus untuk nebus obatnya misalnya. Waduh, tahu begitu piro harganya 20 juta, 15 juta kontan. Yang lainnya orang tidak punya duit kontan. Kejem ini orang. Kejem ini. Orang yang entengan kalau membeli, ya kamu perlu kan duit, ya untuk orang tua kamu, ya nih saya beli. Kalau perlu lebih mahal. Kenapa? Dia tahu keperluannya kok, kebutuhannya, kepentingannya. Lah, orang yang entengan kalau membeli ini didoakan semoga dapat rahmat Allah. Wasamahan idak tadha. Kalau nagih juga entengan, Pak, waktunya bayar Pak. Ya apa, saya belum dapat duit ini sekarang. Oh ya wes, kalau dapat duit segera bayar ya. Lo enak kalau begitu. Nah juga begitu, yang punya utang gobo, nggak bayarnya gampangan. Sudah dapat rezeki, belum waktunya bayar duluan. Nih, alhamdulillah, Allah kasih saya rezeki. Nih saya bayar duluan. Wah, tambah hebat, berkah. Lah kalau kira-kira orang model begitu semuanya kalau saya tukaran insyaallah ya. Nggak ada yang rame sudah model begitu. Nah, karena itu jangan terlalu kejem. Jadi orang baik menjadi penagih maupun yang menjadi orang yang hutang. Ya sing gampangan lah, yang entengan begitu, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis, man sarrahu an yunajjiyahu Allahu min karbi yaumil qiyamah fal yunaffis
falyunaffis an mu'sirin au yadha'u anhu. Siapa orang kepingin nanti di hari kiamat diselamatkan daripada kesusahan. Waduh, soro loh di hari kiamat itu. Hisabnya, pengadilannya Allah soro. Sulit hidup ada di sana. Siapa orang kepingin selamat daripada kesusahan di hari kiamat, coba bantulah orang yang kesusahan di dunia. Kalau perlu, wis halalkan daripada bebannya dia. Ya Allah, dia punya beban. Jangan mikir ya, jangan mikir. Yang punya tanggungan sama saya, halal. Plong langsung. Wah, ini orang nanti di hari kiamat, ketika dia ketakutan dengan dosa, kata Allah, jangan mikir, saya ampuni. Waduh. Karena itu buat orang itu gampang lega di atas dunia untuk kamu, maka Allah pun nanti akan menggampangkan dan melancarkan urusan kamu. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menceritakan ada orang yang ngutangi kepada orang yang lain. Kemudian dia ngomong sama pegawainya, idza ataita mu'siran fatajawaz anhu. Kalau teliti ya, yang utang itu kalau memang sudah kepepet nggak bisa bayar, maafkan. Wes, tak usah bayar. La'allallah an yatajawaz anna, dengan harapan semoga nanti kesalahan-kesalahanku, kekurangan-kekuranganku nanti di hari kiamat juga dibebaskan oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Falagiyallaha fatajawaz anhu. Orang itu nanti di hari kiamat ketika bertemu dengan Allah, Allah pun juga membebaskan bebannya dia, dalam arti diselamatkan oleh Allah. Allahu Akbar. Nabi juga menceritakan ada orang dihisab. Orang tadi itu kaya asalnya di dunia, dihisab di hari kiamat. Di hari kiamat itu ada orang dihisab, dulunya kaya di dunia, tapi ya gitu, banyak ngutangi orang. Cuma pesan sama pegawainya, yang tidak mampu bebaskan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melihat akhlaknya orang itu, menyatakan, nahnu ahaggu bidzalika minhu. Aku Allah lebih berhak, lebih bersifat memaafkan orang yang dalam keadaan terbeban. Akhirnya orang itu bebannya, dosanya dimaafkan oleh Allah. Cuma ya begitu, kalau ada orang ditagih, kalau kamu punya utang sama orang ditagih, kemudian marah orangnya, ojo ngamuk, lo memang pantes. Ini bagi orang yang ngutangi, jangan marahan, jadilah orang pemaaf, itu hebat. Bagi yang diutangi, ya karena kamu belum bisa bayar, yang bagus, ojo ngamuk, tagih tak bacok ini kan, loh, wis diutangin bacok. Lah kalau dia itu marah, ya sudah, kamu harus sabar, karena memang dia punya hak pada diri kamu. Haknya dia ada di tangan ada di tangan kamu. Diceritakan ada seseorang datang kepada Rasulullah, nagih, nggak aturan, cuma sama Nabi. Sahabat nggak kuat, tak ancel begini kan. Tahu Rasulullah SAW, maka Nabi menyatakan, da'u fa inna li sahibil haq maghala. Biar. Dia punya hak pada diriku. Hartanya dia ada di aku. Biar.
Silahkan, tidak apa-apa. Dia ngomong, dia ngeritik, dia nagih, boleh. Kemudian kata Nabi kepada sahabat, ayo bisa ndak ada yang bayari dia? Atuh, bayari dia, nanti saya akan bayar kepada kamu. Tidak ada Rasulullah waktu itu untuk bayar. Yang sama ya, yang sama. Yang ukurannya sama. Waktu itu binatang, mungkin kambing atau apa itu yang diutang sama Rasulullah. Yang sama, umurnya yang sama. Ya Rasul, tidak ada. Umurnya lebih tua. Umurnya lebih tua, lebih gede. Kata Nabi, enggak apa-apa. Kata Rasulullah, khairukum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik kamu, bayarnya itu adalah lebih bagus. Paham ya? Nah, dari sini bisa diambil pertama, orang kalau utang itu wajibnya bayarnya persis. Utangnya 100, dia bayar 100. Itu wajib. Kalau nagih lebih daripada itu, riba namanya, nggak boleh. Riba nggak boleh. Cuma kalau orang bayarnya dilebeni, boleh, asal tidak pakai syarat. Bagus malahan. Ini khairukum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik kamu itu kalau bayarnya itu lebih baik. Artinya apa? Sebagai ungkapan rasa terima kasih. Masya Allah, dibayar 100.000 ditambahi apel sak kresek. Bagus. Nggak ada masalah. Kalau misalnya nanti kalau bayar sama apel lo ya, rendah tak utangi lah, itu riba, tidak oleh itu tidak boleh, itu riba. Utang piutang yang demikian itu namanya riba, tidak boleh itu. Bagus, idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsan minha au rudduha. Kalau ada orang berbuat bagus menghormati kamu, balaslah dengan penghormatan yang sama, dan lebih bagus lagi dibalas dengan penghormatan yang lebih baik. Nah, riba ini banyak sekali. Dari utang piutang yang bisa riba nanti, hati-hati loh ya. Riba ini banyak sekali di zaman ini sekarang. Kadang-kadang orang pinjem, titip sepeda motor, iya, selama belum bayar dipakai terus syaratnya. Ya wis, sepeda motor taruh sini, kalau bayar tak kembalikan, tapi belum bayar tak pakai. Riba itu tidak oleh, nggak boleh begitu. Jaminan tidak boleh dimanfaatkan. Lah kalau terus gimana? Ya pinjem sepeda motornya ya. Iya, enggak apa-apa, pakai ada kalau perlu. Ya udah, pakai kalau perlu. Enggak perlu enggak boleh. Ya tak pinjemi 2 hari, ya orang dinodok. Setelah itu enggak boleh. Mengambil manfaat daripada utang piutang, baik itu secara materi, secara duit, secara barang, maupun bukan secara materi, pengambilan manfaat apapun itu riba, masih pijet. Tak utangi, sebelum bayar mijet setiap hari kepada aku, riba, tak boleh. Karena itu jangan suka ngutangi kemudian ada tendensi mengambil manfaat, tak oleh. Menghila riba haram hukumnya. Gimana caranya supaya enggak riba? Dihila, dosa. Laisa dinullah bil hiyali, kata Abu Haddad. Bukanlah agama itu, ajaran agama dengan kamu pandai menghila. Isofege itu supaya sampeyan bisa lebih takwa kepada Allah, supaya lebih warok di atas dunia, bukan supaya lebih pinter menghila. Keliru. Kalau hanya sekedar kepentingan untuk mencari untung, jangan menghila, itu bahaya. Apalagi ngajari orang menghila. Wis cik nih halal,
Ini lo carane untuk keuntungan dirinya, kon dosa. Kamu mengajari orang untuk bisa menipu dengan dasar fikih. Nggak bener kalau begitu itu. Karena itu wis ta. Kalau kepingin sampean tenang, ojo kepingin sugih. Yang kamu tarik jangan kamu itu merencanakan jadi kaya. Yang penting bebas utang nih. Lu perkara Allah mentakdir kamu kaya, masih sampean kerja setitik iso sugih. Jangan kamu tadi itu kepingin soge, apalagi soge dadak. Oh, tambah dak karuan wis. Nih, tak ajari kan. Tak gambarkan hila ya, hila. Ada polisi. Ada polisi. Tilang ini. Tokno 1.000. Apa ini? Nyokok. Enggak, Pak. Hadiah lo ya. Ikhlas. Ikhlas ya. Ikhlas cukup. Ya wis, saya maafkan tilangnya. Ini hila ini. Ini hila. Lah VG gak apa-apa. Iya dimaafkan ya, bagus sih dimaafkan. Orang itu ngasih hadiah, ya tidak apa-apa. Tapi kan goro ini. Ini goro, penipuan ini goro. Lah kadang-kadang orang ngerti VG goro, penipuan. Tujuannya adalah untuk agama, tapi memeras. Nggak apa-apa, akadnya nggak apa-apa, kan sah, ngono. Karena itu jangan hanya sekedar mikir sah, tapi dasari dengan warok, dasari dengan ihtiyat. Ojo asal sah. Kalau asal sah bisa kacau loh. Nih, tak kasih gambaran. Sholat Jumat, makmumnya gaya gamis semuanya, pakai gamis semuanya. Imamnya gaya kaos kutang, pakai sarung, dukur. Yang penting auratnya kan tertutup. Kan sah hukumnya, kan sah. Iya sah, tapi Tarsan itu. Jangan begitu caranya. Kalau mengeterapkan hukum itu, ajak orang tadi itu untuk menjadi yang terbaik dalam hitungan agama, terbagus dalam hitungan agama. Jangan diajari yang tidak. Jangan diajari yang tidak-tidak. Nanti akhirnya tambah ngawur nanti orang ini. Kebulet utang ada di mana-mana, kasihan. Nah, karena itu hati-hati ya. Jadi jangan pandai tapi punya rencana jahat. Tapi jadilah orang rahimallahu yang didoakan semoga mendapat rahmat. Entengan kalau menjual, entengan kalau membeli, entengan kalau nagih, entengan kalau bayar. Lu enak kalau begitu ya Allah. Didoakan semoga dapat rahmat Allah. Nah, karena itu hati Bu, nggih. Pun, ayo diselesaikan utangnya itu yang ada. Bang Titil itu. Dosa loh Bu sampean. Nih, nah, saya dengar ada di daerah keraton ini wake Bang Titil itu. Hati-hati. Ya, haram itu hukumnya. Wes, sampean cari yang penting bisa hidup diridhoi oleh Allah. Yang penting bisa hidup dirahmati oleh Allah. Nikmat. Jangan nanti yang penting antuk utangan walaupun ono bunganya, walaupun ada ribanya. Dosa riba itu adalah dosa yang dianggap perang sama Allah. Fa illam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Karena itu tidak bisa seneng orang riba. Loh, itu orang kafir kok bisa kaya, tambah kaya? Ya kafir, bukan orang Islam, tapi tidak akan terus itu kekayaannya, entar lagi punah. Sampai tahu ndak orang dulu itu banyak yang kaya-kaya, tapi akhirnya habis kekayaannya. Ndak ada ceritanya kaya terus sampai dino kiamat itu, ndak ada, nggak ada. Gantian. Kadang-kadang lah iyo Datuk Ibian melarati kayak ngono tukang becak, anaknya kaya, lo ganti. Ya Allah, datuknya diu sawahnya ada 70 hektar, saiki omai kubuk, lo ganti. Nah, karena itu semuanya itu ada gilirannya.
ada pergantiannya. Lah kalau sudah giliran kamu giliran melarat, sing sabar, sing ridho. Kenapa? Melarat itu modal loh. Melarat itu Pak, modal jadi kaya. Melarat itu cuma jadi kaya. Kenapa? Orang melarat itu insya Allah calon kaya. Yang kaya, hati-hati loh. Kon itu namanya calon apa? Lah, lebih bahaya kan? Itu di dunia, di akhirat orang melarat asal istiqomah, sabar, ridho. Ya Allah, melarat tetap tidak mau yang haram, tetap makanannya halal, melarat tetap dia orang baik, akhlaknya bagus. Waduh, itu nanti kumpul sama Rasulullah dari kiamat. Malah Nabi menyatakan fuqara ummati yadkhuluna qabla aghniyaihim bi 500 am. Orang-orang fakir umatku ini masuk surga sebelum orang-orang kaya 500 tahun. Wis 500 tahun di surga baru yang kaya-kaya lemes kabeh masuk surga. Kenapa? Hisabnya akeh. Ya tekon di kon donyamu. Kerjamu bagaimana? Lek orang melarat dak ono apa nih? Cengkir siji, piring siji, sarung tembelan. Tapi ahli masjid, ahli baca Quran, melbu dono sing dihisab. Iki cingkire 17. Gaya apa cingkir sing 16 bakal akan ditanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Piring 17 iku tekon gaya apa? Apa kon gawe mangan kabeh 17 iku? Akan dipertanggungjawabkan itu di hari kiamat. Kelambimu ono akeh kok, untuk apa? Akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Motormu itu kon diri segini, kon duwe motor kamu itu. Duit itu kon lho kon pegawai, bayaranmu 1 juta tok. Iso motormu apik itu kon dihisab nanti di hari kiamat. Diteliti, lu itu kok KPK. Lebih daripada KPK, malaikat ini yang teliti semuanya. Karena itu hati-hati ya. Anda kalau memang ditakdir melarat, manfaatno dengan modal ridho, dengan modal sabar, kamu menjadi orang di dunia insya Allah calon kaya, dan nanti di akhirat masuk surga. Wis melarat judian tok, melarat ando-andoro, melarat ngedu betik, melarat teler, melarat tatuan, melarat nyanyi dok, melarat waduh khosirat dunia wal akhirah, dalika wal khusranul mubin. Ini orang merugi melarat dunia akhirat. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Yang meninggal Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.